Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di Dharma Design. Pada video kali ini kita akan membahas tentang uh, komponen 2L splice. Ini digunakan untuk penghubung antar balok. Baik, itu ada dua, splice 152 dan 2L splice 63. Yang kita bahas itu splice 152 ini. Baik, kita langsung saja mulai. Pertama kita ambil beamnya, kita buat seperti ini. Kita interrupt. Ini ada komponen yang tertinggal. Oke, sudah kita buat. Kita matikan grid-nya. Lalu sekarang kita ambil 2L splice 152. Yang kita bahas itu splice 52 ini. Karena ini kalau bisa rencana saya bahas keduanya langsung. Yang pertama, langsung saja kita buat dua beam yang akan dihubungkan. Kita interrupt. Sekarang kita coba untuk yang pertama 2L splice 152. Cara penggunaannya kita klik splice, lalu kita klik beamnya, baloknya. Seperti ini splice. Dapat dilihat. Menghubungnya seperti ini. Kita interrupt. Sekarang kita masuk ke splice, kita masuk ke menu komponennya langsung. Kita klik dua kali. 2L splice 152 ini mempunyai beberapa menu. Yang pertama itu picture. Picture yang di sini dapat mengatur jarak antar sambungannya. Kita masukkan contoh 50. Kita akan berjarak seperti ini. Ini saya rasa tidak perlu kita rubah, ini biarkan saja default. Ini juga, ini kalau seandainya sambungan kita itu segitiga atau miring, misalkan kita modif, maka tidak akan berubah. Ini hanya akan kelihatan kalau seandainya sambungan kita ini segitiga. Ini jarak plat dengan plat ini juga bisa kita atur, misalkan kita masukkan ini 100. Kita modif, akan seperti ini. Kalau seperti ini terlihat kacau, maka kita masukkan saja ini misalkan 10. Kita modif seperti ini, jaraknya atau biasanya 5 mili. Lalu ini kita masukkan saja 10, misalkan masih ada jaraknya. Kalau bagusnya kita biarkan saja 5 mili atau default seperti ini. Bagusnya itu default atau 0, akan lengket seperti ini, itu lebih bagus. Ini jarak pun dikasih 5 mili. Kalau kita hapus pun itu tetap ada jaraknya dikasih seperti ini, ada jarak. Lalu lanjut ke menu part. Ini yang pertama, ini second dari slide set L ini dan primary ini adalah bagian yang di sini. Ini adalah profil yang kita gunakan, misalkan kita pakai siku 665, kita modif, maka dapat kita lihat ini mengecil. Atau kita masukkan yang 100, kita modif, seperti ini. Tebal, saya masukkan 10, sama. Itu bisa kita atur. Lalu top flanknya misalkan kita masukkan 10 untuk yang bagian sini. Kalau khusus ini biasanya yang di atas itu cuma dikasih las, tidak ada bautnya. Kalau untuk komponen ini itu bisa kita atur
Bisa juga kita matikan. Saya matikan saja. Kembali. Kita modif. Oke. Material, lalu lanjut ke menu bolt atau bautnya. Kita ambil saja bautnya misalkan 16, toleransi 5 mili. Seperti ini. Ini juga kita edit yang bagian bawah 6, toleransi 5. Kita modif seperti ini. Ini enggak sedikit mengecil, kita biarkan saja. Itu bisa kita edit biasanya di partnya. Ini saya rasa tidak perlu untuk di edit. Ya, untuk bagian boltnya sudah. Ini saya rasa tidak perlu kita edit. Ini boltnya, kalian perlukan silakan diedit sendiri, atau jumlahnya misalkan kita ganti saja menjadi 3. Ini saya rasakan 4 karena saya tidak meetingnya. Sekarang masuk general kita biarkan parameter ini jarak baut untuk bagian di atas tadi, untuk top flank flat, tapi kita tidak memakainya, kita biarkan saja. Biasanya analisis kita biarkan. Ini kalau kita memakai di bagian top flank ini, kita silakan diedit sendiri. Oke, kita modif, kita oke kan. Ini kita biarkan. Begitulah cara pemakaian dari 2L Splice 151. Sekarang kita masuk ke 2L Splice 63. Cara pemakaiannya sama. Kita klik beamnya, lalu kita klik beam penghubungnya. Oke, dia seperti ini. Sekarang kita masuk ke menu pengeditan. Pengeditan picture ini itu sama dengan 2L Splice 151, 152. Jadi kita biarkan saja, kita langsung saja masuk ke menu part. Part pun sama, tidak ada yang berbeda. Kita lanjut ke menu parameter. Untuk parameter di sini ada sedikit berbeda, tapi ujung-ujungnya sama juga. Pengaturan top flanknya juga sama, jenis tipe gayanya sama seperti 2L Splice 152. Baik, lanjut ke menu general. Generalnya kita biarkan saja auto. Lanjut ke menu boltnya. Di sini boltnya tidak kelihatan. Sekarang kita coba bolt size-nya tidak kelihatan, itu default. Isi 5. Saya coba di sini. Kita modif. Baru kelihatan. Kita ganti bolt standarnya. Itu saya ganti dengan nih. Kita checklist, kita modif. Ini saya kasih 50 misalkan. Ini kalau pemotongan, ini kita biarkan. Ini bautnya saya kasih 50. Baik, toleransi, dreadnought, site, ini workshop. Oke, sudah. Di sini khusus untuk bolt to play standarnya, bolt komponennya standar tidak membiarkan bautnya itu keluar, seperti 2L Splice 152. Lalu untuk pengaturannya itu sama, ini jumlahnya misalkan 3, terus sama seperti apa tadi.
kita ganti pun sama. Misalkan kita ganti pun modelnya ini tidak ada modelnya, lalu kita coba ganti ke menu nih mode. Kita biarkan saja seperti ini. Ini kita hapus. Ini bold dari 4XOX. Ini tidak kelihatan kalau terlalu kecil. Ganti 16. 20 itu kelihatan boldnya. Mungkin karena settingan untuk platnya lubangnya besar, setting langsung oleh splash atau komponennya. Baik, kita modif, kita apply. Oke. Untuk pembahasan komponennya itu sudah selesai kita bahas secara rinci. 2L space 152 dan 2L space 63. Jika saya boleh memberikan saran, lebih bagus kita memakai komponen 2L space 152. Itu gambarnya tuh detail seperti ini pemasangan bautnya. Kalau ini hanya satu sisi saja, dan untuk penggambarannya bagus dan menu pengeditannya lebih gampang 2L space 152. Lalu ke menu kita buat masing-masing assemble drawingnya. Checklist, number. Kita tunggu sebentar. Lalu kita ambil assemble drawing. Ini dia yang baru kita buat. Ini dihapus. Ini dia yang baru kita buat. Kita ambil contoh B2, B1. Dapat dilihat komponen yang penyusunnya. Ini dia semua splash tadi, komponen splash dapat kita create view part seperti ini. Kita pindahkan. Baik. Seperti ini tampilannya dan menu-menunya. Lalu keterangannya yang bagian ini sama itu, jadi tidak perlu saya perlihatkan, saya close saja langsung untuk pendek durasi video. Yang terpenting sekarang kita sudah membahas tentang komponen 2L space 152 dan 2L space 63 secara rinci. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.